Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 di SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali membahas latihan soal dalam penilaian akhir semester Gasal ya. Bagian ketiga yaitu untuk soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30. Oke. Untuk soal nomor 21 ya, kita langsung aja soalnya seperti ini. Harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk dan 1 kg anggur adalah 70.000. Lah ini berarti masuk ke materi SPLTV ya. SPLTV ini berarti ada 3 variabel. Di sini untuk mangga misalnya X, kemudian jeruk ini misalnya adalah Y, sedangkan untuk anggur ini misalnya Z. Nah, maka dapat kita buat model matematikanya adalah 2X ditambah dengan 2Y ditambah dengan 1Z itu sama dengan 70.000. Dan harga 1 kg mangga berarti X ditambah dengan 2 jeruk ditambah dengan 2 anggur itu harganya adalah 90.000. Jika harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk dan 2 kg anggur, nah berarti 2X ditambah 2Y ditambah 3Z adalah 130.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga 4 kg jeruk. Nah, pertama di sini berarti kita harus mengeliminasi antara ketiga persamaan ini. Nah, dalam mengeliminasinya di sini kita bisa mengeliminasinya dua-dua persamaan ya. Tidak bisa langsung kita menyederhanakan menjadi 3. Nah, di sini kita ambil misalnya dari persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 70.000. Kemudian persamaan 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Nah, karena di sini Y-nya sudah sama, bisa langsung kita gonjreng saja ya. Nah, maka hasilnya 2X kurangi X adalah X. Kemudian Z dikurangi 2Z ini berarti min Z. Ini berarti min ya. Min Z sama dengan 70 kurangi 90 berarti min 20.000. Nah, kemudian kita kembali ke dua persamaan yang lain. Misalnya kita ambil 2 dan 3 ya. Persamaan 2 dan persamaan ketiga. Nah, kita tulis X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Terus persamaan yang ketiga adalah 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 130.000. Nah, sama ini Y-nya kan sudah sama ya. Berarti kita gonjreng ini hilang Y-nya. Terus kurangi X kurangi 2X itu min X, 2Z kurangi 3Z min Z sama dengan 90 kurangi 130 itu berarti min 40.000. Nah, ini anggap saja persamaan keempat, yang di sini persamaan kelima. Nah, ini kita eliminasi antara persamaan 4 dan persamaan yang kelima. Persamaan keempat itu adalah X dikurangi Z sama dengan min 20.000. Persamaan kelima adalah min X min Z sama dengan min 40.000. Nah, di sini langsung kita kurangi. Kalau kita kurangi berarti yang hilang atau yang tereliminasi adalah Z-nya ya, min Z min Z. Nah, terus yang X-nya X kurangi min X jadi ditambah X ditambah X itu berarti 2X sama dengan min 20.000 dikurangi min berarti ditambah 40.000. Jadinya 20.000 positif. Maka X-nya adalah 20.000 dibagi 2, 10.000. Nah, ini berarti jelas bahwa harga mangga X itu adalah 10.000 ya. Pak Lis tulis di sini, ini harganya 10.000. Nah, kemudian kita cari untuk harga buah yang lain. Karena di sini kita punya persamaan 4, kita ambil saja persamaan keempatnya. Persamaan keempat adalah X min Z sama dengan min 20.000.
Nah, masukkan X nya udah ketemu 10.000. 10.000 dikurangi Z sama dengan min 20.000. Berarti min Z sama dengan min 20.000. Terus ini 10.000 pindah ruas jadi min ya, min 10.000. Berarti min Z adalah min 30.000. Nah, berarti jelas Z nya jadi positif 30.000. Nah, ini bisa kita tulis Z tadi anggur, berarti anggur itu harganya 30.000. Nah, kemudian yang belum adalah Y ya, Y itu jeruk. Nah, kita bisa menghitung Y dari salah satu persamaan dari ketiga ini. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, kita ambil yang persamaan 1 saja. Nah, di sini Pak Lis tulis 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 70.000. Nah, X nya tadi sudah ketemu 10.000 ya. Berarti 2 kali 10.000. Terus ditambah 2 kali Y. Y nya adalah yang dicari. Berarti 2Y tambah Z. Z nya adalah 30.000. Nah, ini sama dengan 70.000. Nah, berarti 20.000 ditambah 2Y sama dengan ini 3.000. Bisa kita pindah ruas ke kanan, jadi tandanya berubah jadi min. Jadi 70.000 dikurangi 30.000, ini berarti 40.000. Nah, maka 2Y ini sama ya, 40.000. Terus ini yang 20.000 pindah ruas jadi min. Berarti 40.000 dikurangi 20.000 jadinya 20.000. Maka Y nya adalah 10.000 lagi. Nah, Y itu adalah harga jeruk ini 10.000 per kilonya. Nah, pertanyaannya tadi adalah harga dari 4 kg jeruk ya, pertanyaannya. Berarti tinggal kita kalikan saja 4 kali 10 ya. Jadi harganya adalah 40.000 ini. Oke, lanjut ke nomor 22. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini. Nah, ini SPLDV ya. Jadi lebih gampang dari yang nomor 21 tadi. Langsung saja kita tulis 2X tambah Y sama dengan min 16. Terus persamaan kedua 3X min 2Y sama dengan min 3. Nah, dari sini kita samakan boleh X boleh Y dulu. Misalnya di sini Pak Lis ingin menyamakan X-nya, berarti yang atas 2, yang bawah kan 3. Dibalik saja pengalinya. Yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Nah, untuk hasilnya yang atas kalikan 3 semua. 6X tambah 3Y sama dengan min 48. Sedangkan yang bawah kali 2 semua. 6X min 4Y sama dengan min 6. Nah, ini kita kurangkan. Berarti X nya hilang. 3Y kurangi min 4Y jadinya 7Y sama dengan min 48 dikurangi min 6. Berarti min 42. Maka Y nya jelas min 42 dibagi 6 bagi 7 itu hasilnya adalah negatif 6. Terus cari X dari salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, bebas ya. Nah, di sini misalnya Pak Lis ambil yang persamaan pertama. 2X tambah Y sama dengan min 16. Nah, di sini Y nya sudah ketemu min 6. Berarti 2X ditambah min 6 sama dengan min 16. 2X sama dengan 6 ini kita pindah ruas ke kanan. Awalnya min berarti jadi plus 6. 2X sama dengan min 10. Maka X nya min 10 dibagi 2, negatif 5. Nah, baru pertanyaannya tadi adalah nilai dari ini 3X tambah Y. 3X tambah Y berarti 3 kali min 5 ditambah Y nya adalah negatif 6. Berarti min 15 min 6. Hasilnya min 21. Nah, itu soal nomor 22. Sekarang kita ke soal nomor 23. Himpunan penyelesaian dari, nah ini kembali ke nilai mutlak ya. Ingat nilai mutlak itu ada 2 nilai. Yang pertama adalah nilai positif, terus yang kedua adalah nilai negatif. Nah, untuk nilai positif kita langsung tulis saja ini soal awalnya langsung. Tetapi tanpa tanda kurung. Berarti 2X min 3 sama dengan 5. Terus 2X sama dengan 3 ini awalnya negatif, kita pindah ruas ke kanan. Berarti jadi plus 3.
2X sama dengan 8, maka X nya 8 dibagi 2, hasilnya 4. Itu nilai positif lah. Sekarang untuk nilai negatif, berarti 5 yang bagian belakang ini tinggal kita ubah menjadi nilai negatif. 2X min 3 sama dengan min 5. Nah, maka 2X sama dengan min 5. Kemudian 3 ini awalnya negatif, ubah jadi plus 3. Maka 2X sama dengan min 2, X nya sama dengan min 2 dibagi 2, min 1 lah. Maka jelas bahwa himpunan penyelesaiannya X dulu ya, 4, X yang kedua itu min 1 lah. Tapi di sini penulisannya mulai dari yang terkecil, berarti kita tulis yang min 1 dulu baru yang 4. Oke, berarti ini HP-nya. Lanjut ke nomor 24. Himpunan penyelesaian dari persamaan linear lah, ini sama ya, SPLDV biasa. 5X tambah Y sama dengan 27. Kemudian 2X kurangi 3Y sama dengan 4. Nah, kita samakan X nya, ini 5, yang bawah 2, pengalinya berarti dibalik. Yang atas 2, yang bawah 5. Yang atas kalikan 2 semua, berarti 10X ditambah 2Y sama dengan 54. Yang bawah kali 5, 10X min 15Y sama dengan 20. Kemudian di sini X-nya sama ya, langsung kita kurangkan. Sedangkan Y-nya 2Y kurangi min 15Y, itu berarti 17Y sama dengan 54 kurangi 20, itu 34. Nah, maka jelas Y-nya adalah 34 dibagi 17. 2. Terus cari X-nya dari salah satu persamaan, paling sambil yang atas. 5X tambah Y sama dengan 27. 5X tambah 2 sama dengan 27. 5X sama dengan 27. Kemudian 2 ini pindah ruas jadi min 2. Maka 5X sama dengan 25. Jadi X-nya 25 dibagi 5, itu sama dengan 5. Nah, dari sini maka jelas bahwa himpunan penyelesaiannya X dulu ya, berarti ini 5, koma baru Y-nya ini 2. Oke, ini berarti HP untuk nomor 24. Kita lanjut ke soal nomor 25. Harga 2 buku tulis dan 3 pensil. Nah, ini sama. Kita buat persamaannya dulu. 7 buku tulis dan 3 pensil itu harganya 11.700. Harga 6 buku tulis dan 5 pensil adalah 11.000. Pertanyaannya, harga sebuah buku tulis. Nah, berarti di sini yang ditanyakan B-nya itu berapa. Maka supaya kita menghemat waktu dalam perhitungan, kita langsung mencari B saja ya. Artinya kita harus menyamakan P. Nah, P ini harus sama supaya hilang. Maka harus kita kalikan, yang atas 3, bawah kan 5, berarti balik. Atas kalikan 5, yang bawah kalikan 3. Nah, kalikan 5 yang atas berarti jadi 35B ditambah 15P sama dengan, ini kalikan 5 ya. Berarti 5, 3, 8, 5 ini 58.500. Sedangkan yang bawah kalikan 3 semua, 18B ditambah 15P sama dengan 33.000. Nah, kita kurangi saja, ini berarti P-nya hilang. 35 kurangi 18 itu 17. B sama dengan 58.500 kurangi 33. Ini berarti 25.500 ya. Nah, kemudian B-nya kita bagi 25.500 dibagi dengan 17. Nah, maka nilai B-nya adalah berapa? 1.500. Oke. Udah ya, ini berarti hasilnya harga satu buah buku tulisnya adalah 1.500. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 26. Diketahui 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu berarti nanti ditambah 3, diingat-ingat ya. Sedangkan 2 tahun yang akan datang di sini. Nah, ini berarti nanti yang akan datang berarti kan yang lalu, yang lalu itu berarti dikurangi.
Ini dikurangi 3. Kalau yang akan datang ini berarti ditambah 2. Oke, kita baca dari awal. 3 tahun yang lalu umur A itu 2 kali umur B. 2 kali umur B lah. Ingat, umur ini itu 3 tahun yang lalu. Berarti masing-masing ini kita kurangi 3. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita sederhanakan. A min 3 sama dengan, ini kalikan gini ya, 2B kurangi 6. Terus kita kumpulkan A sama B. Berarti A, ini 2B pindah jadi min 2B sama dengan min 6 lah. 3-nya ini min, kita pindah ke kanan jadi plus 3. Maka A kurangi 2B sama dengan min 3 lah. Ini anggap persamaan pertama. Kemudian lanjut ke persamaan yang kedua. Kita baca kalimat selanjutnya. Sedangkan 2 tahun yang akan datang, 4 kali umur A, berarti 4A itu sama dengan umur B yang ditambah dengan 36. Nah, ingat di sini umurnya adalah 2 tahun yang akan datang, oke, berarti ditambah 2 masing-masing. Ini. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah kita sederhanakan lagi, berarti 4A ditambah 8 sama dengan B ditambah 38. Nah, B-nya kita pindah ruas, 4A min B sama dengan 38 kurangi 8. Nah, jadinya 4A kurangi B sama dengan 30. Ini adalah persamaan yang nomor 2. Nah, dari 2 persamaan ini kita eliminasi. Nah, ingat pertanyaannya adalah umur A sekarang ya. Berarti ini kita nanti langsung konsentrasi ke A. Persamaan pertama, A dikurangi 2B sama dengan min 3. Persamaan kedua, 4A dikurangi B sama dengan 30 lah. Karena kita ingin mencari A, kita langsung mengeliminasi B. Nah, berarti lihat B di sini koefisiennya 2, 1. Berarti yang atas dibalik dikali 1, yang bawah kali 2. Hasilnya A min 2B sama dengan min 3. Karena dikali 1 itu tetap. Sedangkan yang bawah kali 2 berarti 8A dikurangi 2B sama dengan 60. Nah, ini kita kurangkan. Berarti B nya hilang ya, langsung eliminasi. Terus A nya A kurangi 8A itu berarti min 7A sama dengan min 3 dikurangi 60. Itu berarti min 63. Maka A adalah min 63 dibagi min 7. Maka A nya adalah 9. Nah, jelas bahwa umur A adalah 9 tahun ya ini. Nah, umur A adalah 9 tahun. Lanjut ke nomor 27. Nah, ini agak susah sedikit ya. Jumlah 3 buah bilangan adalah 75. Nah, 3 bilangan ini yang dimaksud Pak Lis, misalkan bilangan pertama itu A, bilangan kedua B, dan bilangan ketiga C. Nah, ini ada 3 bilangan ini. Jumlahnya 75. Berarti A tambah B tambah C adalah 75. Lanjut, bilangan pertama berarti kan A. 5 lebihnya dari jumlah bilangan lain lah. Berarti itu 5 ditambah yang lain itu kan berarti B sama C. Ini. Nah, ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Terus persamaan lain, bilangan kedua itu berarti B 1/4 dari jumlah bilangan yang lain lah. Berarti selain B kan ada A sama C. Oke, gitu ya. Ini persamaan yang nomor 3 lah. Dari persamaan 1, 2, dan 3 ini kita eliminasi substitusi, sehingga kita nanti mendapatkan pertanyaannya yaitu umur bilangan pertama. Berarti A ya. Pertanyaannya itu adalah A-nya itu berapa. Oke, kita mulai dari persamaan yang nomor 1 dulu, kita ubah ya. A plus B plus C itu 75. Lah, di sini kita perhatikan bahwa ada B plus C. Nah, maka A yang di persamaan 1 ini kita pindah. Jadinya B plus C itu sama dengan 75 dikurangi A, supaya nanti kita bisa mengeliminasi atau substitusikan ke persamaan yang kedua.
Oke, lanjut ke persamaan kedua, bahwa A sama dengan 5 ditambah B tambah C. Lah, padahal B plus C itu adalah 75 min A. Lah, artinya A adalah 5 ditambah dengan 75 dikurangi A. Oke, gitu ya. Jadi B plus C ini kita ganti dengan 75 min A. Kemudian lanjut, ini berarti A sama dengan 5 ditambah 75, ya itu berarti 80 dikurangi dengan A. Lah, A ini kita pindah ruas ke kiri, jadi plus A sama dengan 80. Maka A tambah A itu 2A, 80. Jadi nilai A nya adalah 80 dibagi 2. Nah, maka bilangan pertama itu adalah 40 ya. Malah udah ketemu ini ya. Langsung ketemu, jawabannya adalah 40. Nah, nanti kalau misalnya kalian disuruh mencari bilangan yang lain, misalnya bilangan kedua atau bilangan ketiga, maka bisa menggunakan persamaan yang lain. Bisa 2, bisa persamaan 3 juga, gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 28. Himpunan penyelesaian dari, nah ini kita kembali ke mutlak lagi. Ingat, untuk pertidasamaan mutlak itu ada 2. Yang pertama untuk tanda lebih kecil, ini ingat bahwa min A lebih kecil X lebih kecil dari positif A. Sedangkan kalau tandanya lebih besar, ini ada 2 kemungkinan, yang satu positif, kemudian yang satunya negatif. Nah, negatif itu X nya itu lebih besar dari A. Sedangkan kalau negatif, X lebih kecil dari negatif A. Nah, ini diingat-ingat. Tergantung nanti kalau semesteran yang keluar mana. Kalau untuk contohnya Pak Alis ini kan untuk tanda yang lebih kecil, berarti yang ini yang kita pakai. Nah, A-nya yang mana? A-nya adalah ini 8. Ini sebagai A. Maka dapat kita tulis min A berarti min 8 lebih kecil X itu berarti yang ada di dalam kurung ini 3X tambah 1 lebih kecil positif A berarti 8. Kemudian 1 ini harus kita pindah ke kanan dan kita pindah ke kiri. Karena awalnya positif berarti jadi negatif. Min 8 min 1 lebih kecil 3X lebih kecil 8 min 1. Berarti min 9 lebih kecil 3X lebih kecil 7. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan 3 yang di dalam X itu, berarti ini harus kita bagi 3 ya, supaya X nya itu tidak ada koefisiennya. Nah, setelah kita bagi 3 semua dari depan, min 9 bagi 3 itu min 3 lebih kecil X terus lebih kecil 7/3. 7/3 ini. Nah, kemudian kita lihat ini bisa nggak disederhanakan. Oh, ternyata sudah tidak bisa. Maka ini sudah selesai. Hasilnya adalah ini min 3 lebih kecil X lebih kecil 7/3. Gitu ya. Kalau nanti soalnya lebih besar ya, berarti kalian menggunakan yang ini, yang tanda lebih besar. Kita ke nomor 29. Harga 2 baju dan 1 kaos. Nah, ini SPLDV biasa ya. 2X ditambah 1Y adalah 170.000. Terus harga 1 baju, nah berarti X ditambah 3Y 185.000. Nah, pertanyaannya harga 3 kaos dan 2 baju. 3X ditambah 2Y itu berapa gitu. Nah, ini caranya eliminasi ya, seperti yang soal nomor sebelumnya tadi. Kita eliminasi 2X tambah Y sama dengan 170.000. Yang kedua X ditambah 3Y sama dengan 185.000. Nah, kita samakan, boleh X boleh Y dulu. Ini misalnya X ya, berarti 2 sama 1, kebalikannya 1 sama 2. Hasilnya yang atas tetap 2X tambah Y sama dengan 170.000. Yang bawah kalikan 2, berarti 2X ditambah 6Y sama dengan 370.000. Kita kurangi, berarti X nya hilang, Y kurangi 6Y itu min 5Y. 170 kurangi 370 itu berarti min 200.000. Maka Y nya jelas 200.000 dibagi 5 ya, berarti 40.000.
Kemudian untuk nyari X ambil salah satu, misalnya yang Palis pakai yang bawah ini. Kita tulis X ditambah 3Y sama dengan 185.000. Y nya udah ketemu, berarti X tambah 3 kali 40.000 sama dengan 185.000. X tambah 120.000 sama dengan 185.000. Berarti X nya adalah 185 dikurangi 120 ya, berarti 65.000. Nah, kalau sudah kita langsung ke pertanyaan ini tadi. Pertanyaannya adalah 3X tambah 2Y. 3X tambah 2Y, nah, berarti 3 kali X, X nya 65, 3 kali 65 itu berarti 195.000 ditambah dengan 2Y, Y nya 40.000, berarti tambah 80.000. Maka hasilnya adalah 275.000. Oke, ini ya hasilnya. Oke, terakhir nomor 30. Harga per bungkus lilin A 2.000 dan lilin B 1.000 jika pedagang hanya mempunyai modal 800.000 dan kiosnya hanya menampung 500 bungkus lilin. Nah, ini model matematika ya, hanya membuat model, tidak menghitung. Nah, ini sangat gampang berarti. Ini 2.000 rupiah untuk lilin A, tulis saja langsung 2.000 X ya, lilin A itu misalnya X ditambah dengan lilin B harganya 1.000, berarti 1.000 Y, harganya atau modalnya hanya 800.000 lah gini. Terus X nya ini bisa kita bunjrengi 3 ya, ini sama ini. Nah, berarti 2X ditambah 1Y sama dengan 800. Ini model pertama. Nah, model yang kedua dari kalimat yang kedua, kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus ya, berarti artinya itu X tambah Y sama dengan 500. Ini adalah model yang kedua. Nah, udah selesai, berarti ini model matematika. Nah, oke, mungkin itu yang dapat Palis sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya, sehingga nanti dapat mengerjakan soal penilaian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.